Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak semuanya, ketemu lagi sekarang dengan Teacher Nasir ya. Kali ini Teacher Nasir akan melanjutkan kisah, cerita dalam sebuah program yang sangat luar biasa, 30 hari menebar cinta bersama kisah Nabi dan Rasul. Dan hari ini Teacher Nasir gak sendirian, sama aku. Iya, bersama Otan. Ya, hari ini Teacher Nasir akan bercerita tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Otan tahu Nabi Nuh siapa? Enggak. Iya, aku dengerin aja. Oke. Otan ingin dengerin saja teman-teman semuanya. Nah, Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi ketiga setelah Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, dan nabi ketiga adalah Nabi Nuh alaihissalam. Tugas Nabi Nuh alaihissalam adalah mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sayang, kaumnya pada saat itu banyak yang menyembah berhala. Patung. Iya, patung. Jawab dia ya. Batu. Ya, batulah gitu kan. Tahan. Iya. Jadi umat Nabi Nuh pada saat itu, anak-anak semuanya masih banyak menyembah berhala, belum menyembah Allah. Semua menyembah benda. Patung, berhala, pohon, batu. Itu. Maka kehadiran Nabi Nuh alaihissalam ke sana adalah menyadarkan umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sayang, Nabi Nuh alaihissalam ditentang. Ajakannya tidak diperhatikan, ajakannya diabaikan. Bahkan Nabi Nuh dijauhi oleh umatnya. Bahkan Nabi Nuh dianggap menentang ajaran nenek moyang kita. Menentang. Iya, karena apa itu umatnya, ajaran-ajaran yang diwariskan oleh nenek moyangnya pada dasarnya menyembah berhala. Nah, hingga akhirnya umatnya Nabi Nuh semakin hari semakin menjadi menentang Nabi Nuh alaihissalam. Hingga pada suatu ketika Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuat kapal. Kapal. Iya, kapal. Dan teman-teman tahu, umatnya Nabi Nuh itu diberikan kemuliaan oleh Allah SWT dengan usia yang panjang-panjang, yang lama-lama usianya. Maka Nabi Nuh sendiri itu diangkat menjadi rasul, jangan jadi nabi, itu usia 480 tahun loh. Lama. Iya. Bahkan Nabi Nuh usianya mencapai 950 tahun. Sangat lama sekali. Hebat. Iya, hebat gitu ya. Nah, anak-anak semuanya yang berbahagia, kisah Nabi Nuh sangat luar biasa. Nabi Nuh tidak hanya mengajak kaumnya, termasuk juga keluarganya. Anak istrinya pun didakwahi, diajak beriman pada Allah SWT. Hasilnya, iya, ada yang beriman kepada Allah, ada yang tidak. Bahkan istrinya Nabi Nuh pun juga belum mendapat hidayah dari Allah. Masuk anaknya bernama Kan'an. Ketika Nabi Nuh mendapat perintah untuk membuat kapal, dibantu dengan umatnya yang beriman, Nabi Nuh dengan tulus ikhlas bersama umatnya membangun kapal itu. Namun lagi-lagi umatnya mengejek, menghina, bahkan menganggap Nabi Nuh itu gila. Kenapa? Membuat kapal di sebuah tempat yang tinggi, gak ada hujan, gak ada air, kok bikin kapal? Dianggap gila. Iya, dianggap gila. Namun Nabi Nuh dan umatnya pun tetap taat pada Allah SWT, melaksanakan perintah Allah tanpa menghiraukan ejekan mereka. Hingga suatu ketika Allah mengirimkan hujan. Umat Nabi Nuh pada saat itu senang sekali, gembira, karena dikira hujan itu adalah berkah dari apa yang mereka inginkan. Namun sayang, hujannya tidak hanya sehari, berhari-hari. Berhari-hari? Iya, berhari-hari, Otak. Hingga akhirnya terjadilah genangan air, dan air semakin meningkat.
Nabi Nuh dan umatnya diperintahkan oleh Allah untuk segera masuk ke kapal. Sementara umatnya Nabi Nuh yang gak beriman lebih memilih untuk menyelamatkan diri, menaiki daerah yang lebih tinggi. Nabi Nuh masih membuka diri, mengajak umatnya, ayo berimanlah kepadaku, berimanlah kepada Allah, ayo sembahlah Allah, masuklah ke kapal. Mereka nggak mau. Mereka lebih memilih untuk mencari tempat yang lebih tinggi. Akhirnya air pun semakin meningkat. Bahkan anaknya pun lebih memilih mencari tempat yang lebih tinggi, tidak mau ikut ayahnya. Sang istri juga demikian. Akhirnya air tidak berhenti, naik menjadi air bah. Jadi banjir. Semua daerah tergenang air, termasuk umatnya Nabi Nuh yang ingkar tadi, tenggelam oleh air bah. Nabi Nuh pun selamat bersama umatnya. Naik di atas kapal, atas petunjuk Allah selamat. Tidak hanya umatnya Nabi Nuh, tapi juga makhluk-makhluk yang Allah cintai diperintahkan Nabi Nuh untuk dibawa. Berpasang-pasangan, ada yang kuda, ada yang onta, ada yang kambing, ada yang macam-macam. Aku, ya mungkin kamu juga masuk kapal itu ya. Nah, singkat cerita demikian anak semuanya. Keimanan Nabi Nuh ini menjadikan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman selamat dari air bah. Nah, kesimpulan dari cerita ini adalah, ayo jaga Islammu sampai kapanpun. Jadilah orang yang beragama dengan baik ya. Sampai ketemu di lain kesempatan bersama Kak Titer Nasir dan Otan. Dadah, bukan dadah, assalamualaikum. Salam, assalamualaikum. Assalamualaikum ya teman-teman, sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya.